Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Firman Allah di ayat 79 surah Ali Imran, surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Jadilah kalian, kata Allah, orang-orang Rabbani. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yaitu dengan mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya. Ayat ini dengan jelas tadi memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang Rabbani. Siapa orang-orang Rabbani itu? Para mufassir menjelaskan, Rabbani adalah salah satu derajat ketakwaan, di mana orang-orang Rabbani itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada derajat ketakwaannya kepada Allah. Orang-orang yang benar-benar sudah sampai pemahamannya yang tinggi, yang cukup tentang keislaman ini. Sehingga semua kita dituntut untuk menjadi Rabbani. Dan di antara aktivitas Rabbani itu adalah orang-orang yang mereka mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya. Artinya siapapun kita, semua punya kewajiban untuk mengajar. Bukan harus dengan ilmu yang banyak, tapi sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada kita. Kita dituntut menjadi Rabbani untuk menyampaikan, untuk mengajarkan apa-apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, sekecil apapun yang kita tahu. Ketika kita tahu bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk sholat dan kita mengerjakan sholat, maka ajarkan. Ajak orang untuk sholat, ingatkan orang untuk sholat, ajarkan bagaimana dia sholat. Ketika kita tahu bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik, berakhlakul karimah, maka tugas kita adalah mengajarkan itu kepada orang lain. Dan tidak hanya sampai di situ, aktivitas Rabbani itu diikuti dengan kemauannya untuk terus mau belajar. Jadi orang-orang Rabbani adalah mereka yang mau mengajar dan mau terus belajar. Mereka yang sadar ketika dia mengajar, dia bukanlah orang yang serba tahu, bukanlah orang yang paling pintar. Karena dengan kesadaran dia akan terus mau belajar, menambah pengetahuannya. Sehingga orang-orang Rabbani itu oleh para mufassir dijelaskan adalah mereka yang memiliki tingkat ketakwaan, yang terus berupaya untuk mendakwakan agama ini, sekaligus dia terus berupaya memperbaiki dirinya. Sehingga dengan aktivitas itu menjadikan orang-orang Rabbani orang-orang yang jauh dari kesombongan, merasa cukup, tidak perlu belajar lagi. Karena siapapun kita, ketika sudah menganggap diri kita serba cukup, maka itu menjadi pintu masuknya setan untuk menyeret kita pada kesombongan yang akan menjauhkan kita dari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jadilah Rabbani, satu sosok insan yang senantiasa mau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, kebaikan-kebaikan Qur'ani yang sudah dia dapatkan, dan dia tidak pernah berhenti untuk terus mau belajar mengambil kebaikan-kebaikan dari yang lainnya. Ketika ini bisa terus dia lakukan, maka sosok Rabbani akan menjadi sosok yang senantiasa memberikan pencerahan, yang senantiasa akan memberikan rasa nyaman bagi siapa saja yang ada di dekatnya. Karena dia adalah orang yang senantiasa siap untuk menasehati, mengingatkan ketika orang salah, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang ia miliki dengan tidak sombong, karena dia pun siap untuk mau belajar, untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari orang lain.
kebaikan-kebaikan yang disebut dalam Al-Quran, baik dalam hal membaca Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya. Itu diantara makna luas dari menjadi orang-orang Rabbani, sebagaimana disebut dalam ayat tadi, kunu Rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang Rabbani dengan mengajarkan Al-Quran dan terus mempelajarinya, baik dalam membacanya, baik dalam memahaminya, terutama dalam mengamalkan isi-isi kandungannya. Ketika kamu sudah mendapatkan ilmu tentang itu, maka ajarkan, baik dalam membacaannya, baik dalam pemahamannya, mengajarkan pengamalannya, dan tidak lupa kita terus belajar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita semua sampai pada derajat Rabbani yang diperintahkan Allah kepada kita, sebagaimana disebut dalam ayat tadi. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.